Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah kaum yang begitu durhaka sampai mereka tega membunuh nabi yang diutus kepada mereka? Sebuah kaum yang hidup makmur di sekitar sumur besar, namun kesombongan mereka membuat hati mereka lebih keras dari batu. Hingga suatu hari, Allah menurunkan azab yang begitu dahsyat dan seluruh peradaban mereka lenyap tanpa jejak. Mereka adalah kaum Ros, kaum yang kisah tragisnya bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Sebelum kita mengungkap kisah mengerikan ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe, klik like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata yang mengguncang iman ini. Dan tuliskan di kolom komentar, Bismillah belajar sejarah Islam. Karena di channel ini, kita akan membuka kembali kisah-kisah besar umat terdahulu yang penuh pelajaran, hikmah, dan peringatan bagi kehidupan kita hari ini. Sekarang, mari kita mulai kisah tragis kaum Ros yang dibinasakan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah menyebut beberapa kaum yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka kepada para nabi. Di antara kaum itu adalah kaum Ras, sebuah kaum yang kisahnya sangat misterius namun penuh pelajaran bagi umat manusia. Allah menyebut mereka dalam surah Al-Furqan ayat 38 ketika Allah berfirman bahwa Dia telah membinasakan kaum Ad, Thamud, dan juga Ashabur Ras serta banyak generasi di antara mereka. Kaum Ras juga disebut kembali dalam surah Qaf ayat 12, di mana Allah menjelaskan bahwa mereka termasuk kaum yang mendustakan para rasul sehingga akhirnya datang azab yang menghancurkan mereka. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kata Ras berarti sumur atau lubang yang dalam. Karena itulah sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kaum ini dinamakan Ashabur Ras karena mereka hidup di sekitar sumur besar atau karena mereka melakukan kejahatan dengan memasukkan nabi mereka ke dalam sebuah sumur. Menurut sebagian riwayat yang disebut oleh ulama tafsir, Allah mengutus seorang nabi kepada kaum tersebut agar mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah semata. Namun bukannya beriman, mereka justru menentang dan memusuhi nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam beberapa kisah tafsir, mereka melakukan kejahatan yang sangat kejam. Mereka membunuh nabi mereka dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah sumur lalu menutupnya. Kedurhakaan itu membuat murka Allah turun kepada mereka. Karena mereka terus menolak kebenaran, akhirnya Allah menurunkan azab yang menghancurkan seluruh kaum tersebut hingga tidak tersisa. Dan kisah mereka dijadikan peringatan bagi manusia setelahnya. Walaupun rincian kisah kaum Ras tidak dijelaskan secara panjang dalam Al-Quran, penyebutan mereka oleh Allah sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka benar-benar pernah ada dan benar-benar dibinasakan karena mendustakan kebenaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita satu pelajaran besar, bahwa setiap kaum yang menolak kebenaran, menentang para nabi, dan hidup dalam kesombongan, pada akhirnya akan menerima akibat dari perbuatannya. Karena itu, Al-Quran tidak sekedar menceritakan sejarah, tetapi juga memberi peringatan kepada manusia agar tidak mengulangi kesalahan kaum-kaum terdahulu. Semoga kita termasuk orang yang mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan dijauhkan dari sifat keras hati yang pernah membawa kehancuran bagi kaum-kaum sebelum kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah kaum Ras? Salah satu kaum yang disebut dalam Al-Quran namun kisahnya tidak dijelaskan secara panjang adalah kaum Ras. Meski singkat, penyebutan mereka menjadi peringatan keras bagi manusia. Allah menyebut kaum ini dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan juga dalam surah Qaf ayat 12. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menyebut mereka bersama kaum-kaum lain yang dibinasakan karena mendustakan para rasul. Lalu, siapakah sebenarnya kaum Ras? Para ulama tafsir memiliki beberapa penjelasan mengenai mereka. Pendapat pertama mengatakan bahwa kaum Ras adalah sebuah kaum yang tinggal di sekitar sumur besar. Kata Ras dalam bahasa Arab memang berarti sumur atau lubang yang dalam. Karena itu, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa kehidupan mereka sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air dan kehidupan bagi mereka.
Pendapat kedua menyebutkan bahwa kaum Ras adalah kaum yang membunuh nabi mereka sendiri. Dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan bahwa Allah mengutus seorang nabi kepada mereka untuk mengajak meninggalkan kesyirikan dan kembali menyembah Allah semata. Namun ajakan itu ditolak. Mereka bahkan memperlakukan nabi tersebut dengan sangat kejam, yaitu dengan memasukkannya ke dalam sumur lalu menutupnya. Perbuatan ini menjadi salah satu bentuk kedurhakaan yang sangat besar, karena bukan hanya menolak dakwah, tetapi juga menentang dan membunuh utusan Allah. Pendapat ketiga dari para ulama tafsir menjelaskan bahwa kaum Ras adalah kaum penyembah berhala. Mereka hidup dalam keadaan makmur dan memiliki sumber air serta kehidupan yang cukup. Namun kemakmuran itu membuat mereka sombong dan lupa kepada Allah. Mereka tenggelam dalam penyembahan berhala dan menolak kebenaran yang dibawa oleh nabi mereka. Karena kesombongan dan kedurhakaan itulah, akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Kaum tersebut dibinasakan dan dijadikan pelajaran bagi generasi setelahnya. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang tempat, waktu, ataupun nama nabi yang diutus kepada mereka, penyebutan kaum Ras dalam Al-Quran sudah cukup menjadi peringatan bahwa siapapun yang menolak kebenaran dan hidup dalam kesyirikan pada akhirnya akan menghadapi akibat dari perbuatannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemakmuran tidak selalu berarti keselamatan. Jika manusia lupa kepada Allah dan menolak kebenaran, maka kehancuran bisa datang kapan saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan dijauhkan dari sifat sombong serta kedurhakaan seperti kaum-kaum yang telah dibinasakan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dakwah Nabi kepada kaum Ras. Di antara kisah kaum yang disebut dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia adalah kaum Ras. Kisah mereka menjadi pelajaran tentang bagaimana sebuah kaum bisa binasa ketika menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Allah menyebut kaum ini dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan juga dalam surah Kahf ayat 12. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa mereka termasuk kaum yang mendustakan para rasul hingga akhirnya datang azab kepada mereka. Menurut penjelasan para ulama tafsir, Allah pernah mengutus seorang nabi kepada kaum Ras. Nabi tersebut datang membawa dakwah yang sama seperti para nabi lainnya, yaitu mengajak manusia kembali kepada tauhid. Sang nabi menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala yang selama ini mereka lakukan. Ia mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Selain itu, nabi tersebut juga menyeru mereka agar hidup dengan keadilan, meninggalkan kezaliman, dan mengikuti jalan kebenaran yang diridhoi Allah. Namun, seperti banyak kaum terdahulu, kaum Ras tidak menerima dakwah tersebut dengan hati terbuka. Mereka justru menolak dengan keras. Kesombongan dan kecintaan mereka terhadap tradisi penyembahan berhala membuat mereka menentang ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Penolakan itu bahkan berubah menjadi kebencian. Dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan bahwa mereka tidak hanya mendustakan nabi tersebut, tetapi juga menyiksanya. Sebagian kisah yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum itu melakukan tindakan yang sangat kejam. Mereka melemparkan nabi tersebut ke dalam sebuah sumur yang dalam, lalu menutupnya hingga nabi itu wafat di dalamnya. Peristiwa tragis ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka disebut Ashabur Ras, yaitu penduduk atau kaum yang berkaitan dengan sebuah sumur. Meskipun rincian kisahnya tidak dijelaskan panjang dalam Al-Quran, para ulama sepakat bahwa kaum Ras adalah kaum yang mendustakan Rasul dan melakukan kedurhakaan besar. Karena itulah Allah kemudian membinasakan mereka, sebagaimana Allah membinasakan kaum-kaum lain yang menolak kebenaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dakwah para nabi selalu membawa kebenaran, mengajak manusia menyembah Allah, hidup dengan keadilan, dan menjauhi kesyirikan. Namun ketika manusia menolak kebenaran dengan kesombongan, maka kehancuran bisa menjadi akibatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau menerima kebenaran, mengambil pelajaran dari kisah kaum-kaum terdahulu, dan selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, azab yang menimpa kaum Ras. Setelah kaum Ras menolak dakwah Nabi yang diutus kepada mereka, bahkan sampai melakukan kezoliman dengan membunuh Nabi tersebut, kedurhakaan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka tetap hidup dalam kesyirikan, kesombongan, dan berbagai kemaksiatan. Padahal Allah telah memberikan mereka kesempatan untuk kembali kepada kebenaran. Namun hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan kecintaan kepada dunia. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kaum Ras sebagai salah satu kaum yang akhirnya dibinasakan karena mendustakan para rasul. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 38 ketika Allah menyebut kaum Ad, Samud, dan juga Ashabur Ras sebagai kaum yang telah dihancurkan. Mereka juga disebut dalam surah Qaf ayat 12 sebagai kaum yang mendustakan para rasul hingga akhirnya azab Allah menjadi kenyataan atas mereka. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa setelah kedurhakaan mereka semakin besar, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada kaum tersebut. Walaupun Al-Quran tidak merinci bentuk azabnya secara detail, beberapa riwayat tafsir menyebutkan bahwa mereka mengalami kekeringan panjang. Sumber kehidupan mereka yang selama ini mereka banggakan, yaitu air dan sumur yang menjadi pusat kehidupan mereka, tidak lagi memberi manfaat. Tanah menjadi kering, tanaman mati, dan kehidupan mereka mulai hancur. Riwayat lain menyebutkan bahwa negeri mereka mengalami kehancuran besar. Bangunan runtuh, kehidupan masyarakat porak-poranda, dan tidak ada lagi kekuatan yang mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa azab itu berujung pada kematian massal yang menimpa kaum tersebut hingga akhirnya seluruh peradaban mereka lenyap dari muka bumi. Mereka yang dahulu hidup dalam kemakmuran, memiliki kekuatan dan sumber kehidupan, akhirnya musnah tanpa meninggalkan kejayaan sedikit pun. Karena itulah Allah menyebut mereka dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia setelahnya. Kisah kaum Ras menjadi pengingat bahwa kekuatan, kekayaan, dan kemakmuran tidak akan mampu menyelamatkan manusia jika mereka menolak kebenaran dan terus hidup dalam kesyirikan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa azab Allah bukanlah sekedar cerita masa lalu, tetapi sebuah peringatan nyata agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari kisah kaum-kaum terdahulu, selalu berpegang pada tauhid, dan dijauhkan dari kesombongan yang pernah membawa kehancuran bagi kaum Ras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa kisah mereka disebut di Al-Quran? Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, mengapa kisah kaum Ras disebut dalam Al-Quran? Padahal kisahnya tidak dijelaskan secara panjang seperti kisah kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud. Jawabannya adalah karena Allah ingin menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kaum Ras bersama beberapa kaum besar yang pernah dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 38, ketika Allah menyebut kaum Ad, Thamud, dan juga Ashabur Ras sebagai kaum-kaum yang telah dihancurkan. Mereka juga disebut dalam surah Qaf ayat 12, di mana Allah menjelaskan bahwa sebelum kaum Quraisy pun sudah banyak kaum yang mendustakan para rasul, termasuk kaum Ras. Dengan menyebut mereka bersama kaum-kaum besar seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Thamud, Al-Quran ingin menunjukkan bahwa siapapun yang menolak kebenaran akan menghadapi akibat yang sama, tidak peduli seberapa kuat atau makmur mereka. Dari kisah kaum Ras ini ada beberapa pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama adalah bahwa menolak kebenaran akan membawa kehancuran. Kaum Ras sebenarnya telah diberi kesempatan oleh Allah melalui seorang nabi yang diutus kepada mereka. Namun mereka menolak dakwah tersebut dan memilih tetap hidup dalam kesyirikan. Akibatnya, azab Allah pun datang menghancurkan mereka. Pelajaran kedua adalah bahwa menyakiti dan menentang para nabi merupakan dosa yang sangat besar. Para nabi diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Namun, ketika manusia justru memusuhi dan bahkan membunuh utusan Allah, maka itu adalah bentuk kedurhakaan yang sangat berat di sisi Allah. Pelajaran ketiga adalah bahwa kesombongan terhadap Allah selalu berakhir dengan kehancuran.
Banyak kaum terdahulu merasa kuat, kaya, dan memiliki kekuasaan. Mereka mengira tidak akan ada yang mampu menghancurkan mereka. Namun ketika azab Allah datang, semua kekuatan itu tidak berarti apa-apa. Karena itulah Al-Quran menyebut kisah kaum-kaum yang dibinasakan bukan sekadar untuk menceritakan sejarah, tetapi untuk memberikan peringatan kepada manusia. Allah ingin agar setiap generasi setelah mereka mengambil pelajaran, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau mengambil hikmah dari kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, selalu rendah hati di hadapan Allah, dan tetap berpegang teguh pada kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran besar dari kisah kaum Ar-Ras yang bisa kita ambil. Kisah tentang kaum Ar-Ras yang disebut dalam Al-Quran bukan sekedar cerita tentang umat di masa lalu. Allah menyebut mereka agar manusia mengambil pelajaran dari kehancuran yang pernah menimpa mereka. Kaum ini disebut oleh Allah bersama kaum-kaum besar yang telah dibinasakan, seperti dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan juga dalam surah Qaf ayat 12. Penyebutan ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang mendustakan para rasul hingga akhirnya ditimpa azab Allah. Dari kisah tragis ini, ada beberapa pelajaran besar yang dapat kita ambil. Pelajaran pertama adalah jangan menolak kebenaran ketika telah datang kepada kita. Kaum Ar-Ras sebenarnya telah didatangi oleh seorang nabi yang mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Namun mereka menolak dakwah tersebut. Bahkan mereka menyakiti dan membunuh nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan terhadap kebenaran inilah yang akhirnya membawa kehancuran bagi mereka. Pelajaran kedua adalah jangan sombong dengan kekuatan atau kemakmuran dunia. Banyak kaum terdahulu merasa kuat, kaya, dan memiliki peradaban yang maju. Mereka mengira kekuatan itu akan melindungi mereka dari apapun. Namun ketika azab Allah datang, semua kekuatan itu tidak mampu menyelamatkan mereka sedikit pun. Pelajaran ketiga adalah menghormati para ulama dan para pembawa dakwah. Para nabi dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran adalah orang yang mengajak manusia menuju jalan Allah. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Karena itu menghormati dan mendengarkan nasihat mereka adalah bagian dari menjaga agama kita. Pelajaran keempat adalah selalu kembali kepada Allah sebelum terlambat. Banyak kaum yang dibinasakan sebenarnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Namun mereka menunda-nunda dan terus hidup dalam kesombongan sampai akhirnya azab datang kepada mereka. Karena itu, kisah kaum Ar-Ras mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Yang akan menyelamatkan manusia bukanlah kekayaan atau kekuatan, tetapi iman, ketaatan, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, selalu menerima kebenaran ketika datang kepada kita, dan senantiasa kembali kepada Allah sebelum datangnya penyesalan.